Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 5, jumpa lagi dengan Fatpro Channel. Kali ini kita akan belajar tentang tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor di pembelajaran pertama. Sebelumnya yuk kita berdoa dulu, semoga kita semua tetap sehat, tetap bahagia dan selalu bersemangat. Segera kita mulai pembahasannya. Perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Gambar pertama, seorang anak memakai baju sweater tebal sedang menikmati kesejukan udara di pegunungan. Gambar kedua, seorang ibu sedang menjemur pakaian. Dan gambar ketiga, ibu sedang memasak air di dapur. Semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan matahari. Perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimanakah cara mengukur energi panas? Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sebagai sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kau rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Sahabat pintar, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan di atas. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan sumber energi panas? Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Pertanyaan kedua,
Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Matahari dan api adalah sumber energi panas. Pertanyaan ketiga, manfaat apa saja yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Nah, sahabat pintar, banyak sekali ya manfaat yang diperoleh dari energi panas matahari. Misalnya, untuk membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai fotosintesis, untuk menerangi dan menghangatkan bumi. Panas matahari membantu manusia untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk menjemur pakaian yang basah. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Tunjukkanlah cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitar kita. Misalnya dengan menggosok-gosokkan kedua telapak tangan selama 1 menit, atau menggosok-gosokkan mistar plastik pada kain yang kering selama 2 menit. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Nenek moyang kita mendapatkan api dengan cara menggosok-gosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Dan sekarang pertanyaan yang terakhir, nomor 6, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti memasak, menjadi pengganti lampu, dijadikan api unggun untuk menghangatkan badan, dan sebagainya. Sekarang coba bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama, lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apakah judul bacaan di atas? Judul bacaan di atas adalah sumber energi panas. 2, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf dari bacaan di atas. Paragraf pertama, kata kuncinya adalah sumber energi panas. Paragraf kedua, kata kuncinya adalah kegunaan matahari. Paragraf ketiga, kata kuncinya adalah cara menghasilkan energi panas. Dan paragraf keempat, kata kuncinya adalah asal mula api. Kemudian, apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Kesimpulannya adalah sumber energi panas ada di sekitar kita, dan sumber energi panas terbesar adalah matahari yang digunakan oleh semua makhluk hidup. Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah kegiatan pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Perhatikanlah tabel berikut, lalu lengkapilah dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini. Nah, pada tabel ini berisi kolom-kolom tentang kegiatan, alat yang digunakan, dan sumber energi panas yang digunakan. Sebagai contoh, pada kegiatan menanak nasi, alat yang digunakan berupa panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan adalah api dari kompor. Alat lainnya yang digunakan adalah alat penanak nasi elektrik. Sumber energi panas yang digunakan berasal dari listrik. Kegiatan berikutnya adalah memasak air. Alat yang digunakan adalah panci dan kompor. Sedangkan sumber energi panas yang digunakan adalah api dari kompor itu. Alat lainnya untuk memasak air adalah ketel listrik. Dan sumber energi panas yang digunakan adalah energi yang berasal dari listrik. Kemudian, kegiatan menyetrika pakaian. Alat yang digunakan setrika arang, dan sumber energi panas yang digunakan adalah bara api dari arang.
Untuk alat setrika yang lain menggunakan setrika listrik. Sumber energi panas yang digunakan berasal dari listrik. Begitulah beberapa contoh tentang kegiatan, alat, dan sumber energi panas yang digunakan. Kalian tentu saja bisa menuliskan sendiri beberapa kegiatan lain tentang penggunaan energi panas. Tuliskan yang rapi di buku kalian masing-masing ya.